diuji PTPN 6 di Polda Jambi. Pasar Karhutlah, pemerintah Kota Jambi teruskan sekolah belajar daring. Dalam satu hari, sebanyak 25 titik panas terpantau di wilayah Kabupaten Sarolangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Senin 2 Oktober 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazir Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun dalam satu pekan terakhir semakin parah. Bahkan dalam satu hari terpantau 25 titik panas yang terjadi hampir di seluruh kecamatan. Puncak musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun di tahun 2023 menjadi fenomena dan siklus 5 tahunan. Pasalnya titik panas selalu terjadi dan terpantau setiap hari. Bahkan dalam satu hari terpantau 20 titik panas yang tersebar di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Tim Satgas Karhutlah menyebar untuk memantau titik panas yang ada di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pau, Kecamatan Mandi Angin, Kecamatan Limun, dan Kecamatan Air Hitam. Setelah dilakukan pengecekan, dipastikan titik panas tersebut disebabkan adanya kebakaran lahan. Perwira Penghubung Kodim 0420 Sarko Mayor Infantri Abdul Aziz mengatakan 25 titik panas yang dilakukan pengecekan oleh tim Satgas dipastikan dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan secara baik oleh TNI Polri, BPBD, dan Manggala Agni serta PMI. Namun titik panas yang berada di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun yang berada di lahan gambut cukup sulit dipadamkan. Karhutlah di Kabupaten Sarolangun, hari ini ada beberapa titik, khusus di Kabupaten Sarolangun ada 25 titik hotspot. Yang notabene 25 titik itu semuanya kita cari dan kita pastikan api padam. Terutama hari ini yang kita tinjau sini kebetulan lahannya gambut dan semi gambut sehingga agak sulit untuk memadamkan. Mayor Infantri Abdul Aziz memastikan sejauh ini upaya pemadaman dilakukan tim Satgas dan tim reaksi cepat Karhutlah, terutama di lahan mineral dan lahan semi gambut terkendali dengan baik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Perumda Air Minum Tirta Batanghari saat ini terus memantau ketersediaan air bersih, mengingat kondisi debit air sungai yang mengalami penurunan akibat kemarau. Musim kemarau kini dikhawatirkan mulai berdampak terhadap terganggunya persediaan air bersih ke rumah pelanggan di seluruh unit dan cabang di setiap kecamatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PDAM Tirta Batanghari terus bersiaga mengecek ketersediaan air pada pompa incek. Direktur Perumda Air Minum Tirta Batanghari Abu Bakar Siddiq mengatakan, untuk saat ini ketersediaan bahan baku air masih cukup memadai. Meski upaya pengerukan sungai harus dilakukan pihak Perumda guna mendapatkan sumber air ke pipa utama untuk diolah menjadi air bersih. Pembulian saat ini masih kondisi aman, namun kita tetap siaga. Mana tahu beberapa hari ke depan tidak turunnya hujan, maka kita tetap siapkan alat-alat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Dari hasil pendataan terdapat sejumlah 2 cabang Perumda yang bersiaga melakukan pengerukan sungai, yakni Perumda cabang Desa Sungai Baung yang pemanfaatannya untuk pelanggan di 5 desa, serta cabang Pasar Terusan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada kemarau panjang tahun ini warga terpaksa memperdalam sumur yang menjadi sumber mata air dengan pola menyuntik sumur menggunakan pipa paralon di titik dalam sumur yang menjadi sumber mata air. Kemarau panjang berdampak terhadap sumur dan sumber mata air yang mengering. Untuk mendapatkan air bersih, warga di Desa Jogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, terpaksa memperdalam sumur galian. Warga menambah lubang baru pada sumur galian mereka atau melakukan dengan pola menyuntik sumur menggunakan pipa paralon di titik dalam sumur yang menjadi sumber mata air.
Penambahan kedalaman sendiri mencapai 8 meter, yang sebelumnya kedalaman sumur hanya 12 meter. Untuk mengetahui sumber mata air di dalam sumur, warga harus turun ke dalam sumur. Jalan satu-satunya ini kan disuntik sama paralon 2,5 inci ini kan, supaya bisa disedot dari dalam kan. Ini kedalamannya berapa meter, Pak? Ini 12, terus paralon 2 itu berarti kan 8, berarti ya, kurang lebih 19 meter lah. Oh, didalami lagi, Pak ya? Selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga setempat harus merogoh kocek hingga Rp100.000 membeli air bersih per tandonnya. Warga berharap ada bantuan pembangunan sumur bor kembali di desa mereka, sehingga musim kemarau di tahun yang akan datang tidak membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tidak hanya SMA dan SMK sederajat. Pemerintah Kota Jambi juga menginstruksikan SD dan SMP belajar secara daring hingga 3 hari ke depan. Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan surat edaran ke semua satuan pendidikan dari tingkat SD hingga SMP di Kota Jambi untuk menerapkan pembelajaran secara daring. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung Wali Kota Jambi Syarif Fasa pada 1 Oktober kemarin. Penerapan belajar daring dilakukan mulai tanggal 2 hingga 4 Oktober 2023 mendatang. Hal tersebut disebabkan kabut asap yang semakin pekat dan membuat kualitas udara di Kota Jambi semakin buruk. Meski pembelajaran dilakukan secara daring, guru atau tenaga pengajar tetap hadir di satuan sekolah masing-masing. Mereka tetap memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi-siswi. Sementara untuk aktivitas pendidikan anak usia dini atau PAUD dan kelompok belajar lainnya diliburkan sementara. Jika kondisi kabut asap sudah mulai berkurang, aktivitas belajar kembali dilakukan secara normal. Mulai hari ini, pemerintah Kota Jambi sudah membuat edaran kepada seluruh satuan pendidikan, baik kelompok bermain, PAUD, TK, SD, dan SMP. Berlaku untuk milik pemerintah, swasta, maupun milik Kementerian Agama. Ya. Nah, pertanyaannya, apa kalau SD, SMP tidak masalah, kalau PAUD dan kelompok belajar, apakah sistem daring? Ya, jadi untuk TK ataupun PAUD dan kelompok belajar kita liburkan. Wali Kota Jambi Syarif Fasa juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian rutin mencuci tangan usai melakukan aktivitas di luar rumah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kualitas udara terus dalam kategori tidak sehat berdasarkan data ISPU. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi putuskan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMK, SMA, dan SLB untuk sementara dilakukan secara daring dari rumah. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memutuskan kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi SMK, SMA, dan SLB, baik untuk sekolah negeri maupun swasta seprovinsi Jambi, sementara dilakukan secara daring dari rumah. Keputusan pembelajaran jarak jauh ini tertuang pada surat edaran Disdik tentang kegiatan belajar pada masa kabut asap, khususnya untuk menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jambi tentang antisipasi karhutla dan kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsu Rizal mengatakan, pembelajaran daring bagi siswa-siswi SMA dan yang sederajat itu mulai berlaku sejak tanggal 2 hingga 4 Oktober 2023 atau selama 3 hari. Masa pembelajaran dari rumah ini dapat kembali diperpanjang jika kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi masih dinilai tidak baik. Samsu Rizal menjelaskan khususnya untuk SMA Negeri Titian Teras, pembelajaran daring tidak diberlakukan karena sekolah tersebut sudah terjadwal akan melaksanakan ujian semester di minggu ini. Sementara untuk pelaksanaan pembelajaran daring bagi siswa-siswi sepenuhnya dikelola dan diatur oleh masing-masing sekolah. Kondisi udara, jadi berangkat dari surat edaran tersebut, kita akan hari Senin besok akan meliburkan dulu yang sekolah ya SMA seprovinsi Jambi karena melihat dari edaran dari BMKG bahwa penyebaran asap di Provinsi Jambi ini hampir merata.
Keputusan pembelajaran daring bagi siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB ditetapkan Dinas Pendidikan setelah dalam 1 minggu terakhir kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi terus dalam kategori tidak sehat berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan akibat kabut asap karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau instansi pemerintah maupun vertikal untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan di luar ruangan seperti upacara dan kegiatan olahraga. Menyikapi memburuknya kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah masuk pada kategori tidak sehat berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengimbau instansi pemerintah maupun vertikal untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan upacara, apel, olahraga, serta kegiatan di luar ruangan lainnya. Himbauan itu sesuai surat edaran terbaru Gubernur tertanggal 29 September 2023 tentang antisipasi karhutla dan kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak terhadap gangguan kesehatan, khususnya yang dapat menimbulkan infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Selain itu, Sekda menegaskan pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong instansi pemerintah maupun vertikal untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila kualitas udara semakin memburuk. Jika melakukan aktivitas di luar ruangan, diminta untuk menggunakan masker guna mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan. Gubernur 29 September 2023 menegaskan kembali bahwa ketika kondisi cuaca, kondisi udara sudah tidak sehat, maka silakan diambil langkah-langkah. Dan insya Allah 3 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 2, 3, 4, Dinas Pendidikan sudah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah di lingkungan SMA, SMK, dan juga SLB untuk beraktivitas di rumah lah ya. Berdasarkan data ISPU, kualitas udara di Provinsi Jambi pada 2 Oktober berada di angka 120 atau masuk dalam kategori tidak sehat, khususnya pada parameter PM2,5. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peringatan Hari Batik Nasional sebagai momentum melestarikan budaya luhur bangsa Indonesia. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, peringatan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, dalam melestarikan warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Generasi muda dapat berperan aktif dalam melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional, sebuah momentum bersejarah yang merayakan pengakuan batik sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009. Pengakuan internasional dari UNESCO membuktikan bahwa batik memiliki nilai budaya yang tak ternilai dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kaya akan warisan budaya. Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, dalam melindungi dan mengembangkan batik di Indonesia. Terlebih lagi, umumnya batik di Indonesia diproduksi oleh industri kecil hingga menengah, sehingga dengan masyarakat menggunakan batik, maka dapat menghidupkan usaha kecil dan menengah. Merupakan warisan leluhur yang harus tetap kita lestarikan selaku generasi muda bangsa Indonesia. Dan juga batik merupakan identitas bangsa Indonesia. Batik sering dipakai di acara-acara resmi, yaitu acara kepresidenan maupun acara kenegaraan. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia bangga mempunyai batik dan juga bangga atas batik sebagai identitas bangsa Indonesia yang besar ini. Selaku generasi milenial, sudah sepatutnya kita memperkenalkan batik ciri khas Indonesia lebih luas lagi.
termasuk di Provinsi Jambi, yang mana di Provinsi Jambi juga banyak motif batik dan warna batik yang sesuai dengan karakteristik kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Batik merupakan bagian dari budaya hidup masyarakat Indonesia. Batik juga digunakan dalam berbagai acara, baik acara formal maupun informal. Batik dengan berbagai motif yang menggambarkan kebudayaan Indonesia dan merupakan simbol identitas bangsa Indonesia. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, batik menjadi warisan budaya Indonesia yang sudah diakui dunia. Karena batik tidak hanya sekedar kain bermotif, namun memiliki nilai filosofi dan makna dalam setiap ragam motifnya. Batik merupakan mahakarya seni yang mengharumkan negeri. Pesonanya terukir di setiap goresan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Batik tidak hanya tentang seni, namun ada nilai filosofi yang terkandung di dalam setiap goresan tinta malamnya. Batik dengan ragam motif yang indah tentu menjadi warisan kekayaan budaya yang harus dipertahankan. Pada momentum Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini, 2 Oktober, diharapkan keberadaan corak batik khas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi kembali membuming. Salah seorang pengrajin batik, Nilawati, mengatakan lewat motif yang dihasilkan dirinya ingin menyampaikan kepada banyak orang mengenai Muaro Jambi, seperti corak atau motif candi, nanas, bunga anggrek alam, kipas, daun pakis, burung rangkong, dan masih banyak lagi motif lainnya. Ragam batik dan corak khas Muaro Jambi menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk membelinya. Bahkan, batik yang dihasilkan pengrajin di kawasan Kecamatan Jambi luar kota Muaro Jambi ini sudah terjual di pasar internasional. Harga batik bervariasi tergantung dengan kualitas bahan dan pewarnaannya, mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp3 juta per potong. 12 karyawan, separuhnya ibu-ibu rumah tangga, sudah ada juga yang berumur, separuhnya kita generasi milenial, itu sebagai mahasiswa juga dia tampilan. Kenapa Bu melibatkan generasi milenial? Supaya anak-anak muda sekarang tuh bisa mulai mencintai batik itu. Jadi pengrajin batik juga terus berinovasi dengan bahan batik, tidak hanya dibuat pakaian, namun juga aksesoris lain seperti dompet, tas, lacak, dan lainnya. Peringatan Hari Batik diharapkan juga dapat meningkatkan kepedulian generasi muda untuk semakin mencintai warisan budaya dan kekayaan intelektual khas Indonesia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tanggal 2 Oktober selalu diperingati dengan Hari Batik Nasional. Hal ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mencintai salah satunya warisan budaya Indonesia, yakni batik. Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang kaya akan makna, filosofi, dan keindahan. Bahkan Hari Batik Nasional selalu diperingati setiap tahunnya pada 2 Oktober. Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat Indonesia mencintai batik, termasuk di Provinsi Jambi. Melalui Hari Batik Nasional diharapkan dapat mengembangkan batik lokal ke nasional. Pengelola Kerajinan Batik Rakyat Pinang Masak Jambi, Soraya, mengatakan batik Jambi mulai berkembang sesuai dengan zamannya. Kali ini batik dapat dikemas dengan pakaian elegan dan dapat digunakan untuk sebuah kalangan. Bahkan tidak hanya sekedar pakaian, batik juga bisa dikemas dengan bentuk lain seperti lacak yang merupakan ciri khas Jambi. Kemudian selempang maupun atribut lainnya. Dengan demikian batik Jambi bisa dicintai oleh masyarakat. Harapannya untuk di Hari Batik Nasional ini, untuk kedepannya mudah-mudahan batik Jambi lebih dikenal dan juga lebih bervariasi dari warna maupun motifnya. Dan juga untuk anak-anak muda supaya lebih mencintai batik karena batik sekarang bukan cuma untuk orang tua, cuma sebagai sarung dan kemeja saja, tapi batik sudah bisa dijadikan baju-baju yang lagi ngetren di tahunnya. Untuk mengajak masyarakat mencintai batik, Balai Kerajinan Rakyat Pinang Masak juga memberikan pelatihan membatik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membatik dan menjiwai batik Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih informasi lainnya, saudara, kabut asap di Kota Jambi akibat kebakaran hutan dan lahan semakin pekat. Meski demikian, kondisi itu belum mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Jambi semakin pekat. Hal tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan jarak pandang yang semakin menipis. Meski demikian, kabut asap di Kota Jambi belum begitu berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Pasalnya, pada pagi menjelang siang, kabut asap mulai berkurang. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, mengatakan, hingga saat ini kabut asap belum mengganggu penerbangan. Jarak pandang atau visibility masih relatif aman. Untuk batas minimum jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi tidak boleh kurang dari 1.500 meter, sehingga tidak mempengaruhi maskapai yang akan mendarat maupun terbang di Bandara Sultan Taha Jambi. Kabut asap yang ada terjadi di Jambi ini masih belum mengganggu dunia penerbangan. Jadi untuk visibility atau jarak pandang itu masih pada batas normal. Artinya take off maupun landing sampai saat ini itu semuanya masih normal. Nah, harapan kita semua termasuk masyarakat, bahwa tidak ada lagi asap yang lebih tebal lagi. Siswanto juga menambahkan sejak kabut asap menyelimuti Kota Jambi, belum ada peristiwa yang tak diinginkan, seperti pesawat yang harus dialihkan ke bandara lain saat mendarat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan di area Bandara Bugo, namun hal ini tidak mempengaruhi jarak pandang dan jadwal penerbangan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dekat Bandara Muara Bungo tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Muara Bungo. Meski menimbulkan kabut asap, namun jarak pandang masih kategori normal untuk melakukan penerbangan. Kepala Bandara Udara Muara Bungo, Sigit Budiarto, mengatakan sejauh ini jadwal penerbangan dan aktivitas di Bandara Muara Bungo masih terbilang aman dan lancar. Belum ada penundaan akibat kabut asap, meski ada kebakaran hutan dan lahan di area Bandara Muara Bungo. Api dapat dipadamkan dan diantisipasi dengan segera oleh tim BPBD beserta Manggala Akdin. Cara ini terkait dengan terjadinya kebakaran dekat dengan area bandara. Untuk sampai saat ini tidak mengganggu adanya penerbangan karena jarak pandang daripada operasional kita itu masih di atas 3 km karena jarak pandang kita minimal adalah 2,6 km. Untuk saat ini masih di atas batas minimal jarak pandang. Jarak pandang di Bandara Muara Bungo saat ini masih di atas 3.000 meter, sementara minimal jarak pandang penerbangan 2.600 meter. Jadwal keberangkatan dan penerbangan pun masih normal, tidak ada pengurangan. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Sarolangun bersama tim Satgas berjibaku padamkan api di lahan gambut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Wakil Wali Kota Jambi Maulana resmi menutup MTQ ke-53 tingkat Kota Jambi. Diharapkan melalui MTQ ini semangat keagamaan dan kebersamaan yang tinggi akan hidup di masyarakat Kota Jambi. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Kota Jambi di halaman kantor Wali Kota Jambi dengan tuan rumah Kecamatan Jelutung resmi ditutup Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Sabtu malam tadi. MTQ yang mengusung tema Maju Bersama membangun nilai-nilai Qurani yang religius, cerdas, berbudaya untuk Kota Jambi terkini, digelar selama 5 hari. Juara umum diraih Kecamatan Jelutung dengan 85 poin, Palmerah 80 poin, Jelutung 76 poin, Jambi Timur 54 poin, Telane Pura 5 poin, Danau Sipin 37 poin, Pasar Jambi 35 poin, Jambi Selatan 30 poin, Danau Teluk 12 poin, Kota Baru 8 poin, dan Pelayangan 1 poin. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, MTQ bertujuan untuk meningkatkan semangat keagamaan dan kebersamaan yang tinggi
dan membumikan Al-Quran di kota Jambi. Insya Allah kalau kita muliakan para pencinta Al-Quran, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selaku Ketua LPTKI mengaturkan terima kasih atas kerjasama selama ini, karena ini adalah terakhir jabatan saya di LPTKI yang harus terus mengupayakan membumikan Al-Quran di kota Jambi, tanah Pilih, Pusako Papua. Sementara pada pelaksanaan pawai ta'aruf dijuarai Kecamatan Jelutung, Alam Barajo, dan Kota Baru. Sedangkan untuk stand bazar dijuarai Kecamatan Telanepura, Jelutung, dan Jambi Timur. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna memastikan pekerjaan pembangunan jalan Inpres dan anjungan Pemda berjalan baik, PJ Bupati Muara Jambi Bakyudi Deliansyah meninjau ke lokasi untuk melihat proses pekerjaan tersebut. Pada kunjungan penjabat Bupati Muara Jambi Bakyudi Deliansyah di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, PJ Bupati turut meninjau langsung pekerjaan jalan proyek bantuan instruksi Presiden. PJ Bupati berharap pembangunan jalan dapat segera rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan perhatian kepada Kabupaten Muara Jambi. Saya melihat jalan Tangkit yang dibantu oleh Bapak Presiden waktu saat dia datang ke Jambi, sengaja saya bawa ke daerah Sungai Gelam. Dan Pak Presiden sudah berjanji membantu, dan tadi saya melihat progresnya. Alhamdulillah progresnya terus berjalan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini terkait dengan jalan yang dibantu melalui Impres itu dapat selesai. Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Sungai Gelam tersebut, penjabat Bupati Muara Jambi Bakyudi Deliansyah juga meninjau pembangunan rumah adat atau anjungan pemerintah Kabupaten Muara Jambi. PJ Bupati Muara Jambi Bakyudi Deliansyah berharap pembangunan dapat segera rampung yang saat ini proses pekerjaannya baru mencapai 40%. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Bungo menggelar peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pada kegiatan ini, Bupati Bungo Masyuri mengajak generasi muda untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta bersama membangun daerah. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023 dipimpin Dandim 0416 Bute di lapangan hijau kantor Bupati Bungo. Upacara diawali pembacaan naskah teks Pancasila oleh Dandim 0416 Bute Letkol Infantri Evit Nirwan, serta pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh anggota Kodim 0416 Bute. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Bungo, khususnya generasi muda sebagai momentum perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga sebagai generasi penerus yang akan memimpin bangsa ke depannya. Generasi muda dapat memaknai Pancasila sebagai ideologi negara guna menanamkan rasa kebersamaan dan rasa persatuan dan kesatuan, khusus bagi aparatur sipil negara. Sebagai pelayan masyarakat diharapkan nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dan dijalankan dalam sendi-sendi kehidupan baik dalam suasana kerja maupun di lingkungan masyarakat luas. Hal ini sangat penting karena saat ini banyak peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kita bersama-sama melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 ini. Tentu ini menjadi renungan dan memacu semangat kita untuk terus membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini kita bisa mempelajari sejarah, mengingatkan sejarah bahwa negara kita ini dibangun oleh pendahulu kita dengan susah payah, dan tentu kita sebagai generasi penerusnya wajib meneruskan cita-cita yang telah diimpikan oleh para pendahulu.
Pada pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila juga dilakukan pembacaan ikrar bersama yang dibacakan oleh anggota DPRD Bungo, Yahya. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila turut dihadiri Wakil Bupati Bungo, Dandim 041 Dambute, Kapolres Bungo, Kejari Bungo, Ketua Pengadilan Bungo, para OPD dan seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo, serta siswa SMA dan Paskibraka Bungo. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di area Bandar Udara Bungo. Masyarakat diminta bersama-sama mengantisipasi karhutla, terutama di musim kemarau agar karhutla tidak semakin meluas. Bupati Bungo Masuri dan Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto serta Dandim 041 Dambute dan Kapolres Bungo meninjau langsung lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 1 hari lalu di area Bandara Udara Muaro Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan peninjauan dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas terjadinya musibah kebakaran hutan dan lahan di area Bandara Udara Muaro Bungo dan mengajak semua masyarakat Kabupaten Bungo mengantisipasi dan mempersiapkan serta memantau dengan lebih ketat lagi daerah-daerah yang sering terjadi karhutla di saat musim kemarau, sehingga dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak semakin meluas. Mengingat lokasi sekitar bandara banyak pohon yang daunnya sudah mulai mengering. Sama Pokompimda ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Wabub, kita melihat, mengunjungi, mengecek lokasi titik api yang beberapa hari lalu di sekitar Bandara Muaro Bungo ini. Alhamdulillah titik api sudah mulai padam, mungkin ada sebagian kecil di atas sana, ya sisa-sisa api ini perlu kita antisipasi. Ini ada kawan-kawan dari kehutanan juga, ya, Manggala Agni di sini sudah mau dibuat jalur ke titik api. Kita berharap angin tidak terlalu kencang, jadi api bisa dikendalikan. Bupati juga mengapresiasi kesiapsiagaan tim Damkar dan Basarnas bersama TNI Polri, Manggala Agni, BPBD Bungo yang berjibaku melakukan langkah-langkah percepatan dalam memadamkan api di lokasi kebakaran. Rombongan juga memantau proses pendinginan di lokasi kebakaran lahan. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama tim Satgas Karhutla berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang membakar lahan sawit milik warga di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan dipimpin langsung penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri turun langsung memadamkan api yang membakar lahan perkebunan milik warga di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun. Kebakaran terjadi di areal perkebunan sawit dengan lahan gambut seluas 75 hektar. Tingkat kekeringan akibat musim kemarau ditambah dengan fenomena El Nino menyebabkan lahan gambut mudah terbakar dan meluas. Bahkan lahan gambut yang terbakar sudah memasuki hari ketiga belum dapat dipadamkan sejak terbakar hari Jumat 29 September lalu. Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan tim gabungan Satgas Karhutla yang berada di lokasi mengalami kesulitan dalam upaya pemadaman lahan gambut yang terbakar karena ketebalan lahan gambut ini mencapai 2 hingga 5 meter ditambah sumber air yang berada di lokasi minim. Terjadi di lahan gambut dengan ketebalan antara 2 sampai 5 meter. Ini sudah terjadi 3 hari yang lalu ya. Jadi kami dari pemerintah daerah bersama polisi, Dandim dan aparat lainnya telah turun ke lapangan dan memadamkan. Karena kesulitan untuk memadamkan, kami setiap hari melakukan pemantauan, menyiram air. Kita menggunakan patun api. Ya. Penjabat Bupati Sarolangun juga mengatakan untuk melakukan pemadaman, para petugas mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan sejumlah personil dan sarana pendukung, situasi lahan gambut yang tebal, dan angin yang semakin kencang semakin memperparah upaya pemadaman. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Sarolangun masih berlangsung hingga saat ini. Pejabat Bupati Sarolangun meminta semua unsur seperti Kepala Desa dan Kecamatan Sarolangun untuk ikut terlibat dalam melakukan pemadaman.
Penjabat Bupati Sarolangun, Bahril Bakri, didampingi pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Dedi Henry, serta staf ahli Bupati dan sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun, Minggu 1 Oktober 2023 kemarin, melihat langsung penanganan kebakaran lahan gambut yang dilakukan petugas di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui progres pemadaman serta kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan upaya pemadaman lahan perkebunan sawit milik warga menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan karena kebakaran lahan gambut akan menyebabkan kabut asap dan kualitas udara yang tidak sehat. Seluruh perangkat desa di 10 desa dalam Kecamatan Sarolangun bersama masyarakat terdekat diminta secara bersama-sama melakukan pemadaman sehingga api yang membakar lahan gambut ini tidak menyebar ke kawasan lainnya. Saya juga minta seluruh aparat kecamatan dan desa ikut bersama-sama dengan tim Karhutla agar bisa memadamkan api secara cepat. Kebetulan di sini kami didampingi oleh Kepala Desa. Kepala Desa apa nih? Sungai Baung. Jadi ini memang himbauan saya kepada seluruh desa, Kepala Desa dan Camat agar ikut terlibat memadamkan api dan juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di desanya untuk ikut menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar. Meski upaya pemadaman yang dilakukan tim sudah maksimal, namun para petugas tetap kesulitan mengatasi kebakaran di lahan gambut karena api bagian atas dinyatakan sudah padam. Namun bara api di dalam lahan gambut masih tetap membara. Apalagi kedalaman lahan gambut mencapai 6 meter, sehingga petugas diminta melakukan isolasi lahan agar api tidak meluas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Ditres Narkoba Polda Jambi gagalkan 7 kg sabu dari 2 kurir narkoba asal Provinsi Aceh. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, mantan Menteri BUMN era Presiden SBY Dahlan Iskan penuhi panggilan Subdit 3 Tipikor Polda Jambi. Dahlan Iskan diperiksa penyidik untuk mendalami kasus korupsi di PTPN 6 Jambi. Kasus korupsi di PTPN Jambi kembali didalami penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi. Kali ini penyidik memanggil mantan Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan, Senin siang. Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, Dahlan Iskan mengaku tidak mengetahui diperiksa terkait kasus tersebut. Saat ini proses pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan masih berlanjut. Proses pemeriksaan berlangsung tertutup di mana awak media dilarang menuju lantai 2 gedung lama. Dugaan korupsi tersebut bermula saat PTPN 6 mengakuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mendahara Argo Jaya Industri pada 2012. Kasus tersebut mengakibatkan negara merugi hingga 72 miliar rupiah lantaran dikorupsi saat proses akuisisi saham. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Iya. Saudara, polisi pastikan Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di PTPN 6 Jambi. Polisi memeriksa terkait tanda tangan persetujuan akuisisi PT Maji. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri BUMN era Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan, masih berlangsung di Polda Jambi Senin siang. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Adi Dirman menegaskan, Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami proses akuisisi yang melibatkan Dahlan Iskan. Saat itu, Dahlan yang masih berstatus sebagai menteri memberikan persetujuan proses akuisisi. Kebetulan pada saat akuisisi, beliau adalah menjabat Menteri BUMN. Perkara sedang ditangani oleh Polda Jambi dan Subdit Tipikor dan sudah ada penetapan tersangka. Kemudian penyidik perlu menggali kembali karena pada saat beliau menjabat ada hal-hal yang dipertanyakan, akan ditanyakan kepada Pak Dahlan Iskan. Pak Guntur, apakah benar proses akuisisi ini memang harus tanda tangan dari Pak Menteri untuk persetujuannya, informasinya? Ya, makanya itu yang perlu kami tanyakan. Sementara itu, polisi bakal menetapkan tersangka baru korupsi PTPN 6 Jambi dalam waktu dekat.
Saat ini polisi baru menetapkan mantan Dirut PT PN 6 Sulaiman Iskandar sebagai tersangka. Namun masih menunggu proses gelar perkara setelah pemeriksaan Dahlan Iskan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, diperiksa KPK di dalam persidangan. Cornelis diperiksa bersama 6 orang saksi lainnya dalam sidang lanjutan terdakwa Kusnindar kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 untuk terdakwa Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. 7 orang saksi dihadirkan KPK pada sidang lanjutan kali ini. Selain memeriksa mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, Jaksa turut memeriksa Zainal Abidin, Jumazi Zaidi, AR Syahbandar, Effendi Hatta Supriyodo, dan Emi Nopisa. Jaksa KPK Ahmad Hidayat mengatakan, para saksi ini dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam pengesahan RAPBD Jambi. Mengakui bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 itu ada permintaan dari anggota Dewan yang terkait untuk uang ketok palu untuk pengesahan APBD itu tadi ada. Gitu. Ini berapa orang saksi dihadirkan hari ini? Hari ini 7 orang saksi. Salah satunya mantan anggota DPR Provinsi Jambi. 3 unsur pimpinan, kemudian ada dari anggota DPR, anggota itu ada 3 orang dan satunya dari sekretaris Dewan. Untuk saksi para terdakwa saksi ini kooperatif di persidangan? Ya, pada prinsipnya sampai sekarang masih kooperatif gitu aja. Sementara itu, terdakwa Kusnindar didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 12A dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 54 Ayat 1 ke 1 KUHP. Asar TVRI Jambi melaporkan. Informasi terkait darurat narkoba, Saudara, Ditres Narkoba Polda Jambi meringkus 2 orang kurir narkoba asal Provinsi Aceh. Polisi menyita 7 kg sabu yang rencananya akan diedarkan di Provinsi Jambi. RZ dan IS, warga Provinsi Aceh, tidak berkutik saat aparat Ditres Narkoba Polda Jambi menghentikan kendaraan mereka di kawasan Bukit Baling, Kecamatan Sukernan, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi yang mencurigai adanya penyeludupan sabu langsung menggeledah kendaraan mereka dan menemukan sabu seberat 7 kg yang disembunyikan di dalam kap mobil belakang. Keduanya tak dapat berkilah dan langsung dibawa ke Polda Jambi. Hasil pemeriksaan kedua tersangka sudah 2 kali mengirim narkoba ke Jambi dengan total barang bukti 9 kg. Kedua pelaku dijanjikan uang senilai 20 juta rupiah. Untuk barang bukti yang kita amankan, tujuannya adalah ke Jambi. Tujuannya di Jambi. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Aceh. Asal barang bukti dari Aceh. Jadi dia membawanya dari Aceh, tepatnya di daerah Luk Sukun, Aceh Utara. Sementara kami periksa dia sebagai kurir karena yang mengendalikan dia diduga inisial M ada di lapas Medan. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditahan di rutan Polda Jambi. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Batanghari. Hingga saat ini telah masuk pada tahapan pemeriksaan saksi, salah satunya pihak distributor. Pasca penggeledahan yang dilakukan Kejari Batanghari terhadap Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, kini tim penyidik Kejaksaan telah masuk pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Sedikitnya 15 orang saksi telah dipanggil dan memberikan keterangan dalam dugaan kasus korupsi penyaluran pupuk subsidi tahun 2020 hingga 2022.
Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Muhammad Zubair mengatakan, saksi terdiri dari distributor, penanggung jawab, kios atau pengecer, penyuluh pertanian, tim verifikasi, dan pihak lainnya. Dari hasil pemeriksaan mulai terungkap beberapa fakta proses penyaluran yang dinilai tidak sesuai antara data penerima dengan yang direalisasikan di lapangan. Jadi yang 15 orang ini ada distributor, ada penanggung jawab, kios atau pengecer, kemudian penyuluh pertanian, itu verbal, serta beberapa pihak lain. Dalam pemeriksaan pada saat penyelidikan ditemukan petani-petani ini namanya saja ada, tidak pernah tahu juga, tidak pernah apalagi menerima subsidi. Pihak Kejari menduga adanya upaya manipulatif data penyaluran sehingga pupuk subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 6 warga desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tenggelam saat mandi di Sungai Batanghari. Dari 6 korban, 3 korban berhasil diselamatkan oleh warga setempat. Warga dihebohkan adanya 6 orang warga desa Teluk Rendah Pasar tenggelam saat mandi di Sungai Batanghari pada Minggu sore. 6 warga yang tenggelam tersebut diantaranya Lasmini umur 30 tahun warga Dusun Bukit Sari, Desa Teluk Rendah Pasar, Ratna umur 44 tahun, Dusun Bukit Sari, Desa Teluk Rendah Pasar, Rangga 10 tahun, Dusun Bukit Sari, Desa Teluk Rendah Pasar, Sumiati 40 tahun, Dusun Bukit Sari, Desa Teluk Rendah Pasar, Alif Alamsyah Pratama 9 tahun, Dusun Bukit Sari, Desa Teluk Rendah Pasar, Ali Mardika 24 tahun, Desa Betung Berdarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir. Peristiwa bermula saat para korban hendak menyelamatkan 1 orang korban atas nama Alif Alamsyah yang tenggelam saat itu. Namun karena kondisi arus Sungai Batanghari sangat deras membuat para korban yang menyelamatkan juga ikut tenggelam. Para warga yang melihat berusaha menyelamatkan para korban. Beruntung dari 6 korban, 3 orang berhasil diselamatkan atas nama Ratna, Rangga, dan Sumiati oleh warga setempat. Awal mulanya di mana seorang anak yang kelas 4 SD nama si Alif terjun di rombongan bermain lah di gurun pasir, kemudian si Alif berenang, mengetahui yang dewasa ini tempat tersebut adalah rawan, kemudian disusulah sama yang bersangkutan, di mana sampai saat ini masih dilakukan pencarian terhadap 2 korban lagi yang belum kita temukan. Jadi si Alif ini mau masuk ke tempat yang dalam ya? Iya, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa memang si Alif masuk ke tempat yang dalam, kalau bahasa kita tuh di Lubuk Larangan ya. Lubuk Larangan. Iya. Usaha pencarian warga menggunakan alat tradisional yang dibantu tim SAR terus dilakukan. Pencarian tidak hanya dilakukan pada siang hari, namun juga dilakukan pada malam hari oleh warga setempat. Dalam peristiwa ini, 1 orang korban yang tenggelam sudah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal atas nama Ali Mardika, warga Desa Betung Timur, Kecamatan Tebo Ilir. Sementara 2 korban lainnya masih dilakukan pencarian. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Demikian saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazid Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.